Halo semua, balik lagi bareng gue Fian Rafe dan selamat bergabung bagi kalian yang baru aja gabung di channel gue. Nah seperti biasa, gue bakalan lanjutin chapter sebelumnya yang pernah gue upload. Dan sekali lagi gue ingetin, gue cuma bacain alur cerita dari novel itu sendiri ya. Untuk videonya kalau misalkan tidak nyambung itu karena videonya belum dirilis di episode yang gue upload kali ini. Jadi tanpa banyak basa-basi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Singkat cerita, Xiaoyan mengikuti saran dari Yellow gurunya untuk masalah keuangan. Dan saat ini Xiaoyan sudah menyempurnakan Green Spirit Pill 3 baris dan Green Spirit 2 baris. Dia berjalan menuju rumah lelang yang sangat besar yang sedang diadakan di wilayah sudut hitam ini. Pada saat Xiaoyan masuk, dia dipertanyakan oleh pelayan wanita. Xiaoyan mengatakan bahwa ingin melelang bahan di sini. Pelayan tersebut mengantarkannya kepada Grandmaster untuk memeriksa barangnya. Kemudian, Xiaoyan bertemu dengan pria tua. Pria tua itu menyuruh untuk mengeluarkan barang yang ingin dia lelang. Xiaoyan mengeluarkan Green Spirit Pill 2 baris yang baru saja selesai ia suling. Orang yang telah memeriksa barang tersebut mengatakan bahwa harganya diperkirakan 500.000 koin emas. Lalu karena Xiaoyan merasa kurang dengan uang tersebut, akhirnya dia mengeluarkan Grand Spirit 3 baris yang selama ini dia simpan. Lelaki tua itu mulai tertarik dan dia berani menjamin bahwa bisa laku dengan mahal. Orang tua itu tertarik melihat bakat Xiaoyan di wilayah sudut hitam. Karena hampir tidak ada alkemis dengan bakat seperti itu. Kemudian dia berkata bahwa kedua harga lelang pil obat yang telah dibawa Xiaoyan diperkirakan senilai 2 juta koin emas. Lalu Xiaoyan diantar ke kursi VIP. Xiaoyan yang melihat pesaing-pesaing yang hadir merupakan dari sekte darah dan ternyata orang tersebut merupakan pemimpin junior yang bernama Fan Ling. Fan Ling merasakan keanehan setelah menatap Xiaoyan. Tidak lama kemudian, gong dibunyikan, tanda dimulainya acara pelelangan. Benda pertama yang dilelang di tempat itu adalah pedang pembunuh monster. Xiaoyan tidak terlalu tertarik karena dia sudah memiliki pedang Xuan. Sesaat kemudian, juru lelang menunjukkan benda lelang kedua. Benda lelang kedua disebut dengan pil obat Grand Spirit Pil 2 baris milik Xiaoyan. Dia melihat harga terus naik oleh pesaing-pesaingnya dan akhirnya berhenti di harga 350.000 koin emas. Tiba-tiba Fan Ling meneriakkan harga 600.000 koin emas. Xiaoyan terlihat bahagia karena pil obatnya bisa laku dengan harga semahal itu. Barang ketiga yang akan dilelang selanjutnya adalah teknik Dou terbang. Xiaoyan tercengang melihat sepasang sayap kelelawar yang dijual. Dia bertanya, "Guru, jika dibandingkan dengan sayap awan ungu saya, mana yang lebih cepat?" Gurunya lalu menjawab, "Sayap ungu milikmu adalah teknik kelas Xuan tingkat menengah. Sedangkan sayap itu adalah teknik Xuan kelas rendah. Secara alami, milik Anda sedikit lebih cepat," ucap Yellow. Kemudian Fan Ling langsung memasang harga tinggi sebesar 1.900.000 koin emas. Xiaoyan menelan ludahnya mendengar harga yang diucapkan oleh Fan Ling. Tidak terlalu lama palu pun diketuk. Teknik Dou terbang jatuh ke tangan Fan Ling. Namun tingkahnya sedikit aneh melihat Xiaoyan yang mengabaikan benda tersebut. Pada saat lelang selanjutnya, juru lelang mengatakan barang yang akan dilelang selanjutnya agak aneh. Karena kita tidak tahu persis apa kegunaannya. Namun setelah pengecekan berulang kali dari pameran lelang kami, tampaknya ini adalah sebuah peta harta karun yang tidak diketahui. Saat juru lelang menunjukkan potongan peta kuno itu, semua orang di aula mengeluarkan ludahnya karena mereka jijik. Berbeda dengan Xiaoyan, dia langsung melebarkan matanya. Yellow menceritakan potongan peta itu sangatlah berharga. Bisa memberikan informasi keberadaan api surgawi yang bernama Purifying Demon Lotus Flame. Beruntungnya orang-orang yang berada di aula tidak mengerti fungsinya. Juru lelang hanya memberikan harga 100.000 koin emas. Xiaoyan berdiri dan memasang tawaran harga sebesar 110.000 koin emas. Orang yang di sekitarnya berbisik satu sama lain. Karena di mata mereka itu hanyalah potongan kain rusak yang tidak berguna.
Sesaat kemudian, karena tidak ada yang bersaing, juru lelang mulai mengetok palunya. Namun suara keras terdengar. Fan Ling memberi tawaran tinggi, 130.000 koin emas. Lalu Xiaoyan mencoba menaruh harga 150.000 koin emas. Fan Ling dengan sengaja memberi tawaran tinggi sebesar 200.000 koin emas. Yellow lalu berkata, "Janganlah terus bersaing dengannya. Jika kita melanjutkan dengan cara ini, faksi lain mungkin akan melihat beberapa kecurigaan. Saat ini Fan Ling menaikkan harganya hanya sekedar untuk mengganggumu. Namun jika Anda terus bersaing dengannya, Anda mungkin mengekspos nilai fragmen peta misterius itu. Ketika mereka sadar, faksi lain akan segera bergabung bersaing memperebutkannya. Dengan uangmu saat ini, Anda tidak dapat bersaing dengan mereka." Xiaoyan lalu berkata, "Lalu apa yang harus kita lakukan, Guru? Jangan bilang kita harus membiarkan fragmen peta itu lolos tepat di mata kita. Biarkan Fan Ling memilikinya dulu. Kita hindari kecurigaan dari mata mereka," ucap dari Yellow. "Guru, apa maksudmu kita harus membiarkan Fan Ling mengambil peta itu?" ucap Xiaoyan. "Karena dia menginginkannya, mari kita berikan sementara padanya. Saya juga mengatakan bahwa benda itu pasti milik kita," ucap Yellow dengan pedenya. "Maksud Guru dengan kata lain kita akan merampasnya setelah acara lelang berakhir?" "Benar, seperti yang kamu katakan, kita harus mendapatkan fragmen peta itu dengan segala cara," ucap Yellow. Wah, gurunya pinter, udah mau pinter, strong. Ya, komplit nih guru. Setelah peta jatuh ke tangan Fan Ling, Xiaoyan kembali duduk dan hanya menunggu acara berakhir. Dia bergumam, mereka memang layak menjadi faksi besar. Mereka bertindak begitu luar biasa, menghabiskan uangnya. 1.900.000 koin emas, jumlah yang sangat besar. Itu sama saja dengan beberapa tahun pendapatan klan Xiao kami, ucap Xiaoyan. Pelelangan pun berlanjut. Pelelangan selanjutnya yang dikeluarkan juru lelang adalah bahan Ganoderma. Yellow berkata, itu adalah salah satu item penting saat menyempurnakan api surgawi Fallen Heart nanti. Xiaoyan lalu berkata, "Baiklah guru, saya tidak akan membiarkan benda itu pergi ke tangan orang lain." Setelah penawaran terhenti di harga 700.000 koin emas, Xiaoyan langsung melonjakkan harganya senilai 1.200.000. Dan akhirnya barang itu jatuh ke tangannya. Juru lelang mengeluarkan benda lelang terakhir yang akan jadi penutup. Benda itu adalah pil obat tingkat 7 Yin Yang. Xiaoyan tidak menduga bahwa memang ada pil di tingkat 7. Xiaoyan berkata, "Guru, apakah fungsi sebenarnya dari pil itu?" Jika seseorang menelannya, tidak hanya kekuatannya yang meningkat, namun juga bisa menyembuhkan dari derita luka seseorang. Bahkan jika orang itu akan mengalami cedera parah yang mengancam nyawanya, jika dia menelan pil itu, dia bisa membangkitkan tubuhnya. Seseorang hanya bisa memiliki satu kesempatan untuk mengkonsumsinya. Bahkan dengan karakter guling sekalipun, yang seorang dozong, dia hampir gagal menelan siksaan seperti itu. "Bisakah kamu bayangkan rasa sakit seperti apa setelah menelannya?" ucap dari Yellow. Guru, apakah guru sangat akrab dengan Gouling?" ucap Xiaoyan. "Itu memang benar. Kamu tidak perlu untuk mencoba menjebakku. Untuk mendapatkan informasi, saya akan memberitahu Anda tentang diri saya pada waktunya. Saat ini kamu terlalu lemah. Mengetahui terlalu banyak tentangku untukmu saat ini tidaklah cukup baik," ucap Yellow. "Baik guru, mari kita tunggu di luar hingga acara pelelangan selesai." Setelah beberapa saat kemudian, Xiaoyan menemui supervisor untuk mengambil barang-barang yang sudah dia tawarkan. Orang itu berkata, "Yoyan, harga Grand Spirit Anda telah dilelang dengan harga 2.700.000 koin emas. Setelah dikurangi 10% administrasi pameran lelang, Anda memiliki 2.400.000 koin emas. Kamu telah menghabiskan 1.200.000 untuk Flame Core Ganoderma. Barang-barang yang telah Anda beli ada di cincin penyimpanan ini." Setelah Xiaoyan mengecek semua aman, dia segera pergi dan menyelidiki keberadaan Fan Ling. Namun pada saat akan melakukan penyanderaan terhadap Fan Ling, Xiaoyan dikejutkan dengan kehadiran Do Huang bernama Fan Lao. Lalu Xiaoyan memutuskan memilih untuk bersembunyi sementara waktu di balik pohon. Orang Do Huang itu merupakan ayahnya Fan Ling.
Yang ternyata mereka memiliki rencana merampok pil Yin Yang dari tangan sekte Serpent Mansion. Singkat cerita, setelah Van Lau terlibat pertarungan dengan pihak musuh, dia berhasil mendapatkan pil Yin Yang tersebut dan melemparkannya ke arah Van Ling, menyuruh dia agar cepat pulang karena Van Lau akan mengurus pihak musuh yang masih memiliki perlawanan. Xiaoyan dari kejauhan sudah bersiap-siap. Dia tersenyum dingin di dalam hatinya. Xiaoyan lalu berkata dalam hatinya, ini sabang saja, merampok untuk dirampok. Tidak lama kemudian, Xiaoyan muncul di depan Van Ling dan menghadangnya. Hehe, pemimpin sekte junior, kita bertemu lagi bersama gua Pian Rafe di video itu opening anjing. Serahkan gulungan itu, maka aku akan membiarkanmu pergi, ucap dari Xiaoyan. Jadi maksudmu kamu ingin merebut fragmen peta ini dariku? Karena Anda sangat menginginkannya, saya pikir itu seharusnya barang yang luar biasa. Baiklah, saya anggap Anda kesini hanya memberi informasi ini. Nyala dari hadapanku jika engkau masih ingin hidup, ucap dari Van Ling. Pada saat Van Ling hendak menyerang Xiaoyan, Xiaoyan mengeluarkan esensi api surgawi di dalam tubuhnya. Dan anehnya, Van Ling segera ketakutan karena dia sadar bahwa dirinya hanya berada di tingkat Dowling. Dan peraturan dalam sekte darah ini tertulis, jika mereka bertemu orang yang kuat dengan api surgawi, mereka harus segera mundur. Siapa sebenarnya kamu? Mengapa Anda ingin melawan sekte darah kami? Ucap Van Ling. Lalu Van Ling mengerahkan dua penetuanya untuk menghadang Xiaoyan. Di sisi lain, dia segera melarikan diri. Xiaoyan bertarung sementara waktu, membunuh dua penetua tersebut. Beruntungnya, Heaven Piton keluar dari tubuhnya, mengejar ke arah Van Ling yang lari. Setelah berada di depannya, Heaven Piton langsung menyemburkan racun 7 warna ke tubuhnya. Setelah Xiaoyan membereskan kedua penetua, dia berjalan ke mayat Van Ling, mengambil cincin simpanan dari tangan dia. Sebuah fragmen peta kuno dan pil Yin Yang dipindahkan ke cincin penyimpanannya. Bocah kecil, cepatlah pergi. Saya telah merasakan Ki Van Lau di sekitar sini, ucap Yalau. Lalu Xiaoyan menjawab, Guru, sepertinya sudah waktunya untuk bergegas pergi ke Akademi Jianan. Wih, mantep nih Xiaoyan sama Yalau. Sekali tepuk dua lalat yang kena. Incerannya cuma map tapi dapat bonus ya, pil Yin Yang-nya. Oke, mantep, gue suka gaya lo. Lalu Xiaoyan dan gurunya pun pergi dari tempat itu. Di tengah-tengah perjalanan, Yalau tiba-tiba menyuruh Xiaoyan untuk berhenti di tempat yang sepi. Dia berkata, bocah, pil Yin Yang itu akan terus menyala walaupun kau simpan. Jika seseorang yang kuat menyadarinya, dia akan segera merebutnya darimu. Cepatlah konsumsi benda itu, ucap dari Yalau. Hah? Apa guru? Ucap dari Xiaoyan. Gurunya lalu berkata, aku bilang cepat konsumsi pil naga misterius Yin Yang ini di tempat ini, ucap dari Yalau. Jangan banyak bertele-tele, cepatlah makan pil itu, ucap Yalau. Sesuai perintah gurunya, lalu Xiaoyan segera menelan pil naga misterius Yin Yang itu. Dia berkata, Guru, jangan bilang pil naga misterius Yin Yang ini palsu. Mengapa tidak ada reaksi sedikit pun, ucap Xiaoyan. Dan akhirnya ceritanya sampai di sini dulu. Nantikan video gue berikutnya untuk kelanjutan ceritanya. Dan apakah Xiaoyan bisa menjadi lebih kuat ataukah pil Yin Yang-nya itu palsu? Nantikan konten gue berikutnya dan sampai bertemu lagi. Dan assalamualaikum, sehat selalu untuk kalian. Dadah.